Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diaktifkan kameranya. Oke. Oh iya, Mutia, silakan. Oke, semuanya. Sudah terlihatkah di tempat kalian materi saya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Suara saya cukup jelas ya di sini ya. Oke, semuanya. Pada hari ini saya akan mencoba membahas tentang pembentukan data kebencanaan dan pemanfaatan data kebencanaan. Harusnya materi ini ada di materi yang pertemuan ke-12. Cuma nanti materi ini harus ada pada saat kalian mencoba mengambil salah satu pilihan kebencanaan untuk tugas besar. Jadi saya putuskan untuk mencoba mengawalkan tentang pembentukan data kebencanaan dan pemanfaatan data kebencanaan di sini. Oke, sebelumnya sebentar. Terkait dengan data kebencanaan ini, apakah ada yang tahu kira-kira seperti apa data kebencanaan yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, silakan yang mau berbicara. Model data kebencanaan apa yang kalian ketahui saat ini? Itu pertanyaan saya. Mungkin Yongki bisa beritahu ke saya? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Bu. Oke, ya silakan. Kira-kira data kebencanaan apa yang kalian ketahui? Kebencanaan gempa, Bu. Oke. Datanya dari itu, kekuatan gempanya. Dari mana? Dari kekuatan gempanya, Bu. Seismogram ya, nggak salah. Oke, seismogram. Oke, berarti sudah ada yang tahu tentang seismogram. Apalagi? Yongki mungkin tahu? Tsunami, Bu. Tsunami, apa yang kamu tahu? Dari tingginya gelombang tsunami-nya, data tinggi gelombangnya. Oke, data tinggi gelombang. Sherina mungkin tahu? Apa Sherina? Mungkin data itu, Bu, apa namanya, pasang surut untuk di lautnya kalau tsunami gitu. Oke, pasang surut. Apalagi selain itu? Oke, yang lain? Sebelum saya masuk membuat kalian pusing-pusing nih, apa yang kira-kira kalian ketahui dari data kegempaan? Pertama tadi ada yang menyebutkan untuk tsunami data pasang surut, data tinggi gelombang, gempa bumi bisa berupa data seismografnya. Oke, apalagi? Cuma itu yang kalian ketahui? Banjir, Bu. Banjir apa, Teguh? Kecepatan Data angin apa?
dan curah hujan, Bu. Intensitas. Oke, intensitas curah hujan dan kecepatan angin. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Kelihatan ya? Oke. Nah, di sini ada yang namanya pembentukan data kebencanaan. Siapa saja yang biasanya bisa menghasilkan data kebencanaan? Kalian bisa lihat di sini ada instansi tersendiri dalam penyediaan sistem data kebencanaan. Ada yang disebut dengan Badan Geologi atau ESDM, ada yang disebut dengan BMKG, ada yang disebut dengan BPPT, ada yang disebut dengan BIG. Nah, terkait dengan keempat instansi ini, untuk pembangunan dan pengoperasian peralatan observasi untuk kebencanaan gempa bumi atau tsunami, itu adalah Badan Geologi BMKG, BPPT, dan BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian, penyediaan dan penyebaran informasi gempa bumi tektonik dan peringatan dini tsunami itu bisa ke BMKG, Badan Meteorologi. Kemudian untuk pemeliharaan peralatan untuk observasi gempa bumi dan atau tsunami, ini ada juga 4 instansi yang bisa menyediakan: Geologi, BMKG, BPPT, dan BIG. Nah, untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi untuk kemandirian teknologi, ini ada Badan Geologi dan BMKG. Artinya untuk kita yang merupakan bagian dari institusi pendidikan, ini masuk ke Badan Geologi dan BMKG. Keupayaan untuk penyediaan data ini adalah sebagai salah satu langkah untuk prediksi atau pengurangan resiko bencana. Nah, BIG sendiri, saya jelaskan di sini, dia pekerjaannya berdasarkan Perpres nomor 93 tahun 2019. Jadi dia menangani tentang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Nah, BIG sendiri adalah merupakan salah satu data yang bergerak di bidang geospasial. Artinya terkait dengan data peta geospasial, artinya terkait dengan data ilmu ke tanah. Nah, ilmu tanah ini biasanya terkait dengan kontur, topografi. Nah, itu yang selalu disediakan oleh BIG, termasuk juga pemetaan wilayah yang terkait dengan kebencanaan. Beberapa tugas dari BIG bisa kalian lihat di sini. Ada 6 tugas. Dia mengintegrasikan data hasil pengamatan, bisa data pengamatan pasang surut. Kemudian dia mengintegrasikan data satelit dengan menggunakan GNSS Course dan Inatius. Ini kerjasama dengan BMKG. Jadi dari sini didapatkan 24 jam data pengamatan pasang surut dengan beberapa titik lokasi tertentu. Nah, kemudian dia juga melakukan inovasi teknologi, artinya membuat salah satu alat untuk melakukan pengamatan pasang surut dengan bantuan GNSS Course-nya. Kemudian dia melakukan tes komunikasi secara terjadwal. Daerah mana yang akan terjadi gempa, daerah mana yang akan diprediksi sebagai gempa. Kemudian dia memiliki data ketersediaan seperti data pasang surut, data jaringan komunikasi untuk sistem informasi gempa, serta peringatan dini untuk tsunami, serta membuat peta dasar yang digunakan dalam kebencanaan. Nah, ini biasanya dipakai dalam tata ruang wilayah yang berbasis gempa bumi atau tsunami. Awal pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana fungsi dan peranan tata ruang dalam kebencanaan. Kemudian fungsi lain dari BIG adalah dia mengadakan menyediakan peta batimetri skala 1/10.000 untuk wilayah pantai yang rawan tsunami. Artinya BIG ini ada keterkaitannya juga dengan
kebencanaan yang berada di wilayah pesisir pantai. Nah, ini adalah salah satu stasiun pasang surut dan stasiun kors yang digunakan dalam bentuk untuk mendukung Inatius. Jadi Inatius ini adalah suatu bentuk pengamatan terhadap titik-titik yang akan menjadi siklus mitigasinya, siklus kebencanaannya. Nah, di sini dia ada yang namanya jaring kontrol geodesi. Kemudian dari jaring kontrol geodesi ini ada titik kontrol geodesi dalam bentuk stasiun pengamatan yang disebut dengan stasiun kors, stasiun pasang surut permanen, dan stasiun gaya berat permanen. Nah, ini sering kalian lihat kalau misalnya kalian ke BMKG. Ada stasiun curah hujan, ada stasiun gaya berat permanennya, kemudian ada stasiun pengamatan geodetik periodik di sini. Nah, kemudian ada yang namanya titik kontrol geodetik yang terkait dengan pergeseran dari tanahnya atau lempeng dasar tanahnya. Jadi fungsi dari yang namanya BIG ini cukup lumayan besar untuk kebencanaan. Nah, ini adalah salah satu tipikal stasiun kors. Jadi sebaran stasiun kors sendiri kalau kalian lihat di sini cukup banyak, terutama di daerah Jawa, di Kalimantan juga termasuk kita juga ada. Kemudian daerah Jawa juga paling banyak, Sumatera. Nah, beberapa daerah ini memang untuk mengantisipasi adanya pergerakan dari ring of fire atau lempengan dari tanahnya, pergerakan tanahnya. Nah, stasiun kors ini nanti akan mengirim ke beberapa instansi tersebut dalam bentuk data model deformasi atau data dalam bentuk velocity. Bentuk data ini sebelumnya dibuat dalam bentuk data koordinat seperti ini. Nah, ini gambaran datanya yang kemudian diantisipasi lewat pemodelan untuk bisa menggambarkan berapa tinggi atau berapa sih kira-kira misalnya kira-kira suhu dari permukaan yang akan mengalami tsunami. Jadi dia akan menggambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, data sendiri dari data koordinat ini juga bisa dibuat data secara bentuk grafikal. Jadi grafikal ini bisa kalian lihat pada gambar yang di bawah dari perubahan koordinat terjadi pergerakan lempeng. Jika dia terjadi pergerakan lempeng, maka bentuk datanya tidak akan seperti ini. Atau ada juga penggambaran data dengan menggunakan arrow dari bentuk sirkulasinya. Nah, hal ini bisa didapatkan dari bentuk data satelit yang kemudian dikonservasikan menjadi bentuk data pemodelan. Nah, ini adalah beberapa data stasiun pasang surut yang saat ini sudah dikerjakan oleh BIG. Jadi yang hijau ini adalah stasiun pasang surut existing-nya. Kemudian direncanakan lagi ada stasiun pasang surut melalui Inatius. Nah, ini tahun 2009 yang merah. Ini ada di 21 lokasi. Jadi totalnya nanti dia akan membangun data perencanaan pasang surut sekitar 110 stasiun di Indonesia. Nah, untuk Inatius sendiri, karena dia memerlukan data pergerakan pelempengan, kemudian memerlukan data tanahnya, maka dia menggunakan sistem adalah menggunakan citra satelit. Jadi ini dari citra satelit, kemudian dikonversikan melalui data dengan menggunakan GNS, kemudian dikonversi
diintegrasikan lagi ke dalam stasiun BMKG Center. Nah, disinilah nanti dia akan menyediakan bagaimana sistem tersebut bisa kita baca. Nah, untuk Inatius sendiri, ini terkait dengan adanya data dari perubahan muka air laut atau yang disebut dengan rapid sea level change. Kemudian ada pergerakan stasiun dari pasang surutnya. Itu biasanya yang terjadi untuk memprediksikan tsunami. Nah, dari sini stasiun ini nanti dia bisa mengukur tinggi muka air laut per jamnya, kemudian dia akan memberikan peringatan otomatis yang biasanya sering diberikan oleh BMKG kepada kita pada saat pra-tsunami. Nah, dari sini dia akan juga mengukur berapa sih kecepatan penyebaran gelombang tsunami ini dengan menggunakan yang namanya Global Navigation Satellite System. Jadi nanti kalau kalian lihat di gambar ini, titik pusatnya misalnya di sini, maka dia akan mengalami periode penyebaran gelombang tsunami, baik di bagian yang saya bilang ini A, kemudian bagian B, bagian C, dan bagian D. Nah, di bagian A ini nanti bisa diprediksi berapa kerugian akibat dari pergerakan tsunami-nya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah salah satu GNS control yang digunakan untuk Inatius. Jadi ada sensor 3, sensor 2, sensor 1, ya kan? Kemudian dari sensor 1 sampai 3 ini ke data logger dengan menggunakan GNS course-nya. Nanti baru dihubungkan ke SATCOM-nya dan satelitnya. Dari sinilah akan dilakukan processing analisis center di BIG-nya. Dan baru dilakukan real time informasi tentang peringatan dini oleh BMKG, kemudian ada kelihatan bentuk displacement-nya, perubahan dari yang normalnya, kemudian terjadinya kebencanaannya, sampai dia beralih lagi ke normalnya. Baik dari tinggi gelombangnya ataupun dari ketinggian lautnya. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelaskah kalian? Sebelum saya lanjut? Cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, dari data ini nanti bisa dibuat sebaran untuk GNS control type GOES-nya. Di sini bisa tahuin, tadi kan ada existing misalnya 10 stasiun, kemudian direncanakan 110 stasiun. Nah, dari data tersebut kita akan dapat data penyebaran di mana sih lokasi yang sering terjadi tsunami. Nah, dari data sering terjadinya tsunami ini, maka akan kita buat pemetaan dalam indeks bahaya tsunami. Apakah dia kategorinya tinggi, apakah dia kategorinya rendah, dalam bentuk yang namanya peta mitigasi bencana. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang dilakukan oleh GNS Indonesia. Dia melakukan pemrosesan data koordinat pada setiap stasiun yang melacak tentang data pergerakan gelombang dan ketinggian gelombang. Kemudian dari sini, misalnya dia terdata, maka yang terdata dalam satelit itu hanya bentuk yang seperti ini. Kalian bisa lihat di samping ini dalam bentuk grafik saja. Artinya dari grafik ini baru kita konversikan untuk pemetaannya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang digunakan secara visualnya oleh BIG. Jadi misalnya kalian mau tahu lokasinya di mana, kedalamannya berapa, koordinatnya berapa, maka nanti bisa dilihat
diunduh atau di-download gambar tampilan peristiwa gempa yang terjadi disertai dengan model grafiknya baik dari komponen maupun vertikalnya. Kemudian ada di Pulau Talut, Indonesia, South Java, Indonesia, Minahasa. Nah, ini ada beberapa data yang disesuaikan dengan koordinat dari stasiun kegempaan yang tadi. Nah, bentuknya jadi nanti datanya adalah dalam satu wilayah yang garis merah ini terdapat 3 komponen, yaitu komponen dari utara selatan, komponen dari timur ke barat, dan komponen tegaknya. Nah, kalau dia terjadi sesuatu atau terjadi kebencanaan, maka bentuk datanya jika di-softkan grafiknya, akan terjadi data yang di luar dari normalnya, di luar dari grafik normalnya, yang seperti itu. Nah, jadi di sini untuk horizontal dan vertikalnya, inilah kebutuhan data yang keluar pada saat terjadinya bencana kegempaan. Nah, untuk untuk mengkonfirmasi apakah terjadi tsunami atau tidak, biasanya dia ada data tersendiri. Jadi per jamnya itu dilihat. Oh, pada waktu kronologis pertama dia ketinggiannya hanya 7,4. Kemudian dilanjutkan lagi kronologis ketiga sampai kronologis ke-6 bisa mencapai 9,01. Nah, pembentukan data kronologis ini bisa dilihat dari gambar grafik ini. Artinya pada saat diterima data itu kalian tidak menerima data murni dalam bentuk kronologis yang seperti ini, tapi yang bisa membacanya hanya dari orang BMKG-nya tersendiri. Jadi bentuk datanya hanya seperti ini. Baru dikonversikan bahwa akan terjadi tsunami dengan ketinggian 9,01 meter. Nah, seperti itu. Berdasarkan per jamnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di Selat Sunda tanggal 22 Desember 2018. Nah, di sini dia memprediksikan terjadinya peringatan dini tsunami dari Serang dengan jarak berapa, waktu berapa. Dari Ciwandan dengan jarak berapa, waktu berapa. Nah, data yang terkonfirmasi di stasiunnya adalah data yang seperti ini. Jadi, ketika jaraknya semakin tinggi akan kelihatan waktunya jam berapa di sini, kemudian ketinggian data di sini berapa. Nah, ini yang dikonfirmasikan bahwa terjadi tsunami dengan jarak sekian, dengan sebaran sekian, dengan waktu sekian. Itu yang kalian dapatkan. Nah, ada sedikit tantangan dalam penempatan stasiunnya ini. Yang pertama, dia harus mendapatkan otoritas karena sama seperti kalian meletakkan rambu untuk pengamatan pasang surut, kan kalian harus memiliki salah satu syaratnya harus diletakkan pada daerah yang statis. Artinya untuk peletakan stasiun ini juga harus dilakukan pada wilayah yang statis. Bisa saja di stasiun pelabuhan atau dermaga. Kemudian aksesibilitas untuk ke lokasinya juga harus bisa memadai. Jangan kalian letakkan di tengah hutan, lalu aksesibilitas untuk mencapai datanya tidak tercapai, yang seperti itu. Nah, salah satu juga bentuk kerawanannya adalah perusakan terhadap stasiun pengamatan. Ini paling sering terjadi. Makanya bentuk stasiunnya ketika sudah ada dapat datanya malah terkonfirmasi tidak ada datanya. Itu yang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang dilakukan oleh instansi BIG pada saat pemasangan stasiun untuk pengamatan tsunami. Nah, terkait dengan beberapa data kebencanaan, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa ada data hidrooceanografi yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah data pasang surut, itu termasuk hidrooceanografi. Kemudian data arus, itu termasuk hidrooceanografi. Lalu ada data hidrometeorologi. Nah, data hidrometeorologi ini adalah salah satu data yang terkait dengan iklim. Suhunya gimana, curah hujannya gimana. Nah,
beberapa dari pengamatan data hidrometeorologi ini diperlukan juga dalam data kebencanaan. Jadi sistem untuk mengakumulasikan data kebencanaan ini sama, dia bisa dari satelit kemudian dikonversikan lagi dalam suatu teknologi dalam bentuk data, beberapa data itu berupa angka, kemudian dikonversikan lagi dalam bentuk pemrograman, baru bisa terbaca sebagai salah satu data meteorologi yang digunakan untuk memprediksi kebencanaan. Nah, dua data variabel inilah yang saya fokuskan untuk memprediksikan nanti bagaimana kebencanaan itu terjadi. Nanti saya beri contoh, salah satunya adalah Kabupaten Ketapang, yang pernah saya kerjakan. Nah, untuk komponen dari data hidrometeorologi ini adalah dia sifatnya dinamis, tapi dia hanya mengatasi tentang kerentanan dan keterpaparan dalam lokasi tertentu. Kemudian dia merupakan multi hazard, artinya suatu kebencanaan yang bisa datanya digunakan untuk berbagai bencana, seperti itu. Nah, umumnya dia data hidrometeorologi ini adalah data yang digunakan untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi rencana tanggap bencana. Jadi persiapannya setelah terjadinya aksi atau tanggap daruratnya, kemudian responsinya terhadap bencananya itu seperti apa, pemulihan pasca bencana. Nah, di sini untuk data hidrometeorologinya sendiri, dia adalah ingin menciptakan suatu wilayah yang fungsinya adalah disaster resilience city, artinya kota, salah satu wilayah yang tahan terhadap bencana. Pertama, dia harus bisa memberikan gambaran kejadian masa lalu, artinya basis prediksi. Basis prediksi ini misalnya terjadi suatu bencana banjir di situ. Nah, kita harus tahu bencana banjir ini dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu seperti itu. Kemudian dia robustness atau kekuatan, dalam arti setelah kita tahu bahwa di situ terjadi kebencanaan yang terus-menerus dalam sistem periode interval waktu tertentu, kita bisa membuat, misalnya daerah ini terjadi bencana banjir, apakah perlu dilakukan ketinggian jalannya, apakah perlu perbaikan dari drainasenya, nah itu seperti itu. Kemudian redundancy, ini dia harus bisa memberikan jika dia terjadi persiapan untuk kebencanaan banjir tersebut. Nah, keempat, dia fleksibel, artinya data ini bisa dipakai data sebelumnya atau dia data setelah terjadinya bencana. Nah, kemudian resourcefulness, artinya dia datanya informatif, jadi bisa digunakan secara efektif. Inklusif, artinya dia sudah merupakan sistem platform yang bisa diakses dan dioperasikan. Salah satunya nanti saya perlihatkan bagaimana bentuk dari website yang memudahkan untuk akses kebencanaan. Kemudian dia bisa terintegrasi, artinya dalam satu sistem data itu dia bisa integrasi dengan berbagai bencana. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan data kebencanaan di hidrometeorologi. Kalau kalian lihat di sini ada yang namanya kemudian ada CB, kemudian ada SIPON. Nah, di sini kalian coba lihat, ini adalah salah satu multi-hazard early warning system. Nah, di sini dia bermanfaat untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi berdasarkan prediksi bahaya. Ya kan? Kalau di sini ada bahaya ekstrimnya, desanya, nama desanya, kerentanannya berapa persen, kemudian wilayah yang sudah terevakuasi. Jadi sistem ini adalah menggabungkan prediksi cuaca dengan indeks bahaya INARIS, seperti itu. Jadi ini bisa diakses lewat namanya MHEWS. Kemudian ada yang namanya SIFBE. Ini adalah merupakan informasi prediksi potensi resiko kemudian dampak kerugian bencana
serta aksi mitigasinya terhadap bencana yang ada di Indonesia. Nah, dari sini bisa dilihat wilayah yang terdampak, populasi terpapar, kemudian jumlah kebencanaannya. Nah, di sini juga ada prediksi kebencanaannya per bulan, per tanggal, dan per tahunnya. Oke. Ini ada namanya FOMS. FOMS ini digunakan untuk mengatasi, untuk memberikan data kebencanaan untuk kebakaran hutan, atau yang sering digunakan oleh Karhutla. Dia merupakan informasi berisi kondisi aktual titik panas yang berpotensi terbakar. Dengan menggunakan citra satelit, dari sini bisa diketahui bagaimana dampak kerugian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah VWS Citarum. Ini adalah peringatan dini dan aksi dini banjir dari DAS Citarum. Mungkin kalian bisa buat nanti bagaimana membuat bentuk dari platform ini atau website ini untuk mengatasi peringatan dini atau aksi dini banjir di daerah Kalimantan Barat. Nah, ini dia baru di daerah Citarum. Kemudian ini ada untuk sistem pertanian. Ini adalah untuk memberikan prediksi cuaca dan iklim dalam mendukung kegiatan agribisnis. Ini nama HTTP-nya. Jadi di sini bisa membantu petani untuk mengatasi masa tanam, pemupukan pestisida. Jadi di sini diperlukan untuk kebencanaan iklim. Nah, dari sinilah sebenarnya kebencanaan informasi tentang data hidrometeorologi ini juga termaksud dalam salah satu implementasi untuk mengatasi resiko kebencanaan. Karena kalau menurut saya terkait dengan ilmu teknik kelautan, hidrometeorologi juga termasuk dalam salah satu mata kuliah yang kalian kerjakan, terutama ketika kalian menghitung intensitas curah hujannya, kemudian ketika kalian menghitung batimetri, kemudian menghitung pasang surutnya, itu masuk dalam hidrooceanografi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pekerjaan yang pernah saya lakukan, tapi saya tidak menggunakan data yang dari satelit. Karena di sini adalah lokasinya cukup kecil. Jadi bagian dari salah satu wilayah di Kalimantan Barat. Data yang saya pakai saat mengidentifikasi tentang potensi bencana di Kabupaten Ketapang ini adalah data dari pemetaan peta, kemudian data siklus kebencanaan yang terjadi melalui BNPD-nya. Nah, dari situ saya buat salah satu peta mitigasi kebencanaan. Jadi di Kabupaten Ketapang ini adalah topografinya lumayan cukup tinggi karena di sini ada daerah perbukitan juga, terutama di arah mau ke Kayungnya di Kabupaten Kayungnya. Nah, kemudian data kebencanaan yang saya ambil adalah di sini ada tipikal 3 kebencanaan. Pertama, bencana alam, itu berupa banjir atau rob, angin puting beliung, gerakan tanah, abrasi, longsor, likuifaksi, kemudian ada kebakaran lahan dan hutan, kemudian ada akresi. Akresi di sini sama dengan kayak model sedimentasinya. Nah, bencana non alamnya adalah kebakaran perkotaan dan pencemaran air sungai. Untuk bencana sosial di sini berupa serangan, karena ini tidak terkait dengan alam dan non alamnya. Oke. Nah, terkait dengan materi tumpang susun dan data pembentukan mapping kebencanaan, ada beberapa indikator yang saya pakai, baik dari data hidrometeorologi maupun data hidrooceanografinya. Nah, di sini juga saya menggunakan beberapa data geologinya. Jadi ini saya prediksi untuk bencana banjir. Indikator penyebab banjir bisa jadi ada beberapa variabel yang saya gunakan. Kalian bisa lihat di sini ada intensitas curah hujan per bulannya. Kemudian, sebentar.
Oke, intensitas curah hujannya per bulan. Jadi di sini ada kategori 0 sampai 100 mm, itu rendah, 101 sampai 300 sedang, lebih dari 300 itu 300 berarti tinggi. Nah, ini saya ambil dari Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia tahun 2007. Kemudian terkait dengan banjir adalah topografinya, maka saya mengambil kemiringan lereng dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Ini ada beberapa klasifikasi. Saya ambil ini dari buku RBI tahun 2017, kemudian kerawanan bencana, kawasan rawan bencana dari Kabupaten Ketapangnya, kemudian ada standar teknis dari penataan ruang untuk kawasan rawan bencana. Nah, terkait lagi dengan beberapa variabel, saya ngambil tentang genangan air. Genangan air di sini saya ambil dari lokasi cekungan air tanahnya. Kemudian ada dari hidrogeologinya. Artinya ini ada hidrogeologi terkait dengan produktivitas dari air tanahnya. Apakah dia produktivitas akuifer kecil, sedang, atau tinggi. Kemudian variabel lainnya adalah kejadian banjir yang saya ambil dari tahun 2007 dan 2018. Ini adalah variabel, artinya ada beberapa variabel yang saya masukkan untuk dijadikan sebagai peta bencana banjir. Kemudian bencana puting beliung. Nah, bencana puting beliung di sini variabelnya yang saya ambil adalah data iklim dari curah hujan, arah dan kecepatan angin dan tekanan udara. Kalian bisa lihat sendiri sumbernya dari mana. Kemudian ada kemiringan lereng. Klasifikasinya juga saya ambil. Kemudian gerakan tanah, abrasi, longsor, dan likuifaksi saya ambil dari intensitas curah hujan, jenis tanahnya, kemiringan lerengnya, kemudian guna lahannya, apakah itu terkait dengan kepadatan pemukiman atau sistem pertambangannya untuk yang longsor. Nah, ini juga salah satunya adalah jenis batuan atau geologi, apakah tinggi atau sedang, serta termasuk dengan genangan air tanahnya. Oke. Nah, untuk kebakaran lahan, saya ambil intensitas curah hujan per bulan, jenis tanahnya, kemiringan lerengnya, termasuk juga mata pencarian penduduknya, serta guna lahan yang terkait dengan perkebunan dan pertanian. Kemudian untuk kebakaran hutannya, tadi kebakaran lahan, ini kebakaran hutannya sama, saya ambil variabel intensitas curah hujannya, jenis tanahnya, kemudian mata pencariannya, kemudian guna lahannya terkait dengan kawasan hutan dan area penggunaan lainnya. Kebakaran perkotaan, saya ambil dari kepadatan bangunan, apakah dia rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian aksesibilitas dari sirkulasi kendaraan, pejalan kaki, dan parkir. Kemudian kondisi fisik bangunan, apakah dia permanen, semi permanen, atau temporer. Baru yang terakhir adalah data kejadian kebakaran perkotaan. Untuk akresi, saya ambil variabel dari tinggi gelombang, kecepatan arus laut dan sungai atau sungainya, kemudian morfologi pantainya, apakah dia tipikal pantai yang sifatnya deposition dominated atau yang dipengaruhi oleh gelombang. Nah, jadi dari tipikal data tersebut, ini untuk peta topografi saya buat dulu. Konturnya seperti apa? Kalau diperlihat di sini, ini adalah garis kontur dengan ketinggian 25 meter. Nah, kalian bisa lihat untuk batimetrinya di sekitar pesisir ini kedalamannya hanya 5 meter karena diberi warna biru muda. Kemudian yang ini sekitar 10 meter. Makin ke sini sekitar 20 meter sampai yang kedalaman 40 meter. Nah, ini topografi. Artinya saya mengambil topografi untuk suatu kebencanaan, baik bencana di laut maupun topografi untuk yang di daratnya. Terkait dengan jenis tanah, tadi saya mengambil pemetaan juga dari beberapa jenis tanah baik aluvial, latosol, litosol, potsolik atau tanah gambut. Nah, oke. Jika dilihat di sini di sepanjang pesisir
sampai ke bawah dari Kabupaten Kayong Utaranya, ini adalah merupakan jenis tanah aluvial, tanah yang mungkin rawan dengan akuifernya agak lumayan tinggi. Nah, kemudian untuk kehutanan, di sini bisa dilihat pola ruangnya. Ini ada yang namanya hutan, permukiman yang kuning, kemudian ada perkebunan, kemudian ada pertambangan juga di sini. Nah, terkait dengan struktur geologi, ini adalah formasi untuk penyusun tanahnya. Nah, di sini ada berbagai bentuk struktur geologi dari penyusun komponen tanahnya. Ada yang namanya basal bunga, ada batuan gunung api Kerabai, jadi kompleks di sini. Kemudian hidrogeologinya, nah di sini hidrogeologi ini saya ambil terkait dengan namanya kebencanaan abrasi, bisa jadi kemudian akresi, bisa jadi kemudian likuifaksi. Kalau dia mengalami likuifaksi, maka mungkin akuifer produktivitasnya tinggi atau produktif. Nah, itu seperti itu. Jadi di sini ada penjelasannya, produktivitas akuifer tinggi, sedang, kecil, kemudian daerah air tanah langka, bisa juga setempat, ya, bisa juga akuifer produktif. Nah, ini ada beberapa pengertiannya. Kalau tinggi dia berarti kedalaman muka air bawah tanahnya beragam. Debit umumnya sekitar 5 liter per detik. Kemudian sedang juga sama. Ini di daerah lekuk lereng. Kemudian akuifer kecil. Nah, ini di zona pelapukan batuan terpadu. Kemudian ada daerah air bawah tanah, ini yang memiliki kualitas air paling jelek. Kemudian ada akuifer produktif. Nah, ini biasanya air yang di bawah tanah tidak termanfaatkan karena dalam dan mempunyai penyebaran secara setempat. Nah, dari sini, dari beberapa pemetaan itu dan variabel itu, contoh ya, misalnya saya membuat untuk peta potensi banjir di Kabupaten Ketapang. Saya ambil intensitas curah hujan, kemudian saya ambil kemiringan lereng, saya ambil data hidrogeologi dan data kejadian banjir. Dari situlah, jika intensitasnya curah hujannya tinggi pada beberapa daerah yang ada di wilayah Ketapang ini, kemudian kemiringan lerengnya rendah, serta hidrogeologi dari jenis tanahnya ada termasuk tanah yang lunak dan kejadian banjir yang terus-menerus, maka saya bisa mengklasifikasikan untuk potensi banjir di daerah Ketapang ini ada tinggi, sedang, dan rendah. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, saya lanjut lagi ya. Semoga kalian bisa ngerti yang saya maksudkan. Oke. Kemudian, jadi di sini dari beberapa data variabel tadi, intensitas curah hujan, kemiringan lereng, hidrogeologi, dan kejadian banjir, saya bisa mengklasifikasikan untuk ketinggian yang tinggi ini ada di ini terdapat pada daerah pesisir. Karena dia memiliki kemiringan lereng yang cukup rendah, kemudian hidrogeologi dari tanahnya juga sering cukup lunak tanahnya, jadi bisa tanahnya tidak bisa menyebabkan air tergenang. Kemudian kejadian banjir selalu berada di daerah yang sebagian berada di pesisir. Makanya dari situ di overlay, artinya di-combine beberapa data tersebut baru dijadikan data kejadian data potensi banjir. Tinggi, sedang, dan rendah. Bentar. Oke, nah kemudian untuk gerakan tanah di Kabupaten Ketapang seperti abrasi, akresi, dan longsor, saya menggunakan data intensitas curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, guna lahan dari kepadatan dan sistem pertambangannya, struktur geologi dan hidrogeologi. Nah, di sini ada terjadi bencana longsor. Kalian tadi lihat di topografi, ini adalah daerah perbukitan dengan intervalnya sekitar 25 meter.
Maka jika ini saya anggap sebagai longsor tertinggi, mungkin saja bisa terjadi karena ini namanya potensi dilihat dari pemetaan tadi. Sedang mungkin daerah yang warna hijau ini, artinya di sini sudah tidak terjadi kontur yang tertinggi untuk bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kemudian yang ini, yang putih, ini dianggap sebagai daerah rendah. Cuma bila kita lihat resiko bencana terhadap abrasi dan akresi dari variabel tinggi gelombang, kecepatan arus, dan morfologi pantainya, ini ada yang dikategorikan sebagai abrasi yang paling tinggi. Ada yang dikategorikan sebagai abrasi sedang, ada yang dikategorikan sebagai akresi tertinggi, dan akresi yang sedang dari beberapa variabel ini. Oke. Kemudian untuk gerakan tanah atau likuifaksi, coba perhatikan, saya menggolongkan bahwa variabel yang dipakai adalah hidrogeologi dan jenis tanahnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa di sepanjang pesisir ini memiliki tingkat likuifaksi yang tinggi dari jenis tanah dan hidrogeologinya. Tapi jika masuk ke dalam daerah kabupatennya sendiri, itu sudah masuk daerah yang mengalami potensi dari gerakan tanah atau likuifaksi yang rendah. Nah, ini potensi kebakaran lahan. Kebakaran lahan, jika kalian lihat, saya menggunakan variabel intensitas curah hujan, jenis tanah, kekeringan lereng, mata pencaharian, guna lahan terkait dengan aktivitas pertanian dan perkebunan. Nah, dari sini ada beberapa jenis tanah yang merupakan tanah gambut. Nah, ini yang saya kategorikan sebagai kebakaran lahan yang cukup tinggi, yang warna merah ini. Ini berarti daerah gambutnya, karena dari jenis tanahnya ini merupakan tanah gambut. Tapi kalau sedang, ini berarti aktivitasnya bukan di daerah tanah gambut. Kemudian, ini merupakan daerah yang terkait dengan pertanian, mata pencarian. Biasanya di sini orang suka membuka lahan juga dan perkebunan. Makanya yang merah ini bisa saya golongkan sebagai kebakaran lahan di potensi kebakaran lahan yang ada di Kabupaten Ketapang. Sama juga di kebakaran hutan, saya kategorikan dari intensitas curah hujan, jenis tanah, mata pencaharian, dan guna lahannya, apakah ini di kawasan hutan atau bukan. Dari beberapa data kebencanaan itu, saya buat yang namanya peta potensi multi hazard. Artinya di sini bisa 2 variabel kebencanaan atau 3 variabel kebencanaan. Contoh, misalnya di daerah yang resiko banjir, ini termasuk banjir tinggi, yang warna biru ini. Indeks resikonya tinggi. Tapi di sini juga ada indeks resiko kebencanaan hutan, kebakaran hutan yang tinggi. Kemudian, kalau kalian lihat lagi yang, nah ini kan kalau biru kan dia resiko bencananya tinggi, tapi dia bisa juga terjadi resiko kebencanaan hutan yang tinggi, kebakaran hutan yang tinggi. Jadi ada dua kebencanaan di sini. Ini yang disebut dengan multi hazard. Lalu di sini ada resiko kebencanaan bencana longsor yang tinggi, yang dikategorikan dengan warna oranye. Tapi di sini juga ada resiko kebencanaan kebakaran hutan yang tinggi. Nah, ini yang saya sebut dengan multi hazard. Nah, jadi seperti itulah beberapa tumpang tindih dalam data kebencanaan. Salah satunya ini adalah situs kebencanaan di Indonesia yang digunakan oleh Inaris bnpb.go.id serta bmkg.go.id. Saya coba dulu mengkonfirmasinya. Nah, ini Inaris. Kalau di sini, di Inaris ini ada beberapa kebencanaan. Kalian bisa lihat di sini ada banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan, tsunami, atau multi bahaya. Ini yang dikeluarkan oleh Inaris lewat website ini. Lalu dari BMKG sendiri, ini yang dikeluarkan informasi tentang koordinat di mana terjadinya gempa bumi atau tsunami. Oke, saya perlihatkan dulu di sini. Ini saya stopkan dulu. Salah satu contohnya misalnya, bentar. Bentar.
Kelihatan nggak di kalian? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Tidak ya? Oke, saya share dulu. Nah, ini adalah kelihatan? Ya, Bu. Oke, Kelihatan, nah Bu. ini adalah salah satu situs BMKG yang menangani tentang mitigasi bencana. Nah, kalian bisa lihat pertanggalnya, waktu gempa, lintang bujur, magnitudo, dan kedalaman wilayah. Lalu, Inaris, ini kelihatan juga? Kelihatan, Bu. Oke, ini Inaris bnpb.go.id. Nah, di sini, di menunya ini, kalau diklik, ini ada buku penggunaan buku resiko bencana Indonesia dan buku IRBI tahun 2018. Kemudian kalau misalnya kalian klik ini, kita bisa lihat satelit atau terrain, atau untuk bisa melihat resiko bencana. Kita apply di sini, semoga bisa keluar. Oh sorry. Nah, saya coba di Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat, kita coba gelombang ekstrim, apply. Aduh, sepertinya ini saya lagi bermasalah nih. Ini agak lama memang. Nah, nanti di sini bisa keluar nih warna-warnanya seperti apa. Nah, ini yang salah satu dari Inaris. United Nations in 2014 set the Sustainable Development 2030 agenda, and goal 14 is observe a sustainable view Ya, nggak mau keluar dia. and marine resources. Nasib kalian lah ya, nggak bisa tergambarkan di sini. The decade represents Harusnya sih bisa dia. Kemarin saya bisa. Ini kecepatan, tergantung dari kecepatan laptopnya juga sih. Karena laptop saya kebetulan kecepatannya agak jelek kan. Jadi dia nggak bisa gambar. Nah ini kalian nanti coba aja buka di inarisbnpb.go.id. Kemudian terkait dengan hidrometeorologi, biasanya saya menggunakan ini, program ini. Ini yang disebut dengan windy.com. Nah di sini ada radar dan satelit, ada WAN-nya untuk anginnya. Jika saya klik ini, kemudian saya tampilkan di daerah kita, maka akan kelihatan nih WAN-nya berapa, kemudian kecepatannya berapa. Ini tanggalnya di tanggal 1 jam-1 di sini. Kemudian apakah terjadi hujan? Nah, bisa kalian lihat di sini berapa kecepatannya. Nah, ini. Apakah terjadi petir? Nah, ini juga bisa terjadi. Oke, atau mau dilihat awannya seperti apa, atau dilihat pola dari mana tadi swell-nya, wave-nya, gelombangnya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Untuk hidrometeorologinya di windy.com. Nah, ini dapat kelihatan bentuk dari pola pergerakan gelombangnya. Apakah ini ada terjadi perubahan sirkulasi gelombang? Nah, ini kalian bisa lihat dari sini. Ini ada beberapa more layers. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa kalian klik. Apakah wind waves-nya, si temperaturnya, arusnya. Nah, ketika terjadi arus, nah ini kalian bisa lihat sendiri. Bentuk pola pergerakan arusnya, apakah ada perubahan arusnya, sampai yang disebut dengan PM25 atau aerosolnya. Oke. Sampai di situ ada yang mau bertanya dulu? Cukup jelaskah yang saya jelaskan ke kalian? Paham tentang penjelasan saya? Makanya kemarin kenapa saya memberi tugas ke kalian untuk membuat kategori beberapa mitigasi, kemudian data kebencanaan seperti apa, karena itu terkait dengan yang nanti
kalian akan buat tugas besarnya di sini. Nah, dari beberapa variabel ini. develop and implement RWS 100 data. Ini ada beberapa variabel perhitungannya untuk mengidentifikasi kebencanaannya, variabelnya apa. Jadi seperti itu. Oke, In this respect, value sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ada yang mau bertanya? making, especially the last 3 years, Itu tadi Bu, perbandingan dua bencana apa namanya Bu? Kenapa? as 100 Yang perbandingan dua bencana seperti Oh, kebakaran dan multi hazard. yang- Multi hazard. Iya. Selain itu, apa lagi Bu yang bisa di acquisition bencana yang lain? services for development through the Multi hazard itu both in relation didapatkan kalau misalnya kalian sudah mengidentifikasi potensi bencana dalam suatu daerah itu apa. Oh, misalnya kayak saya tadi kan di Kabupaten Ketapang itu saya buat satu bencana di situ di daerah di daerah kotanya atau di kabupatennya itu kan ada beberapa kecamatan. Nah, kecamatan itu dia potensinya banjir, kemudian ada potensi abrasi. Artinya dua itu disebutlah sebagai multi hazard. Terserah mau tipikal bencana apapun, asal sesuai dengan identifikasi dari datanya. Kan tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya bencana banjir itu datanya apa-apa variabelnya, ya kan? Kemudian bencana kebakaran hutan variabelnya apa-apa saja. Jika daerah itu misalnya topografinya rendah, artinya kan dia bisa terjadi bencana banjir. Kemudian di situ juga ada daerah daerah gambut, artinya dia bisa terjadi kebakaran hutan kan? Nah, itu saya golongkan sebagai multi hazard untuk daerah Ketapangnya. Tapi dengan beberapa data yang memang sudah bisa mengarah ke tipikal bencana tersebut. Paham, Teguh? Iya Bu, paham Bu. Oke. Nah, kalau kalian ini kan saya nanti tugas besarnya kan saya inginnya kalian tuh punya suatu mengambil satu data kebencanaan. Cuman daerah Kalimantan Barat ini kan untuk bencana yang ada di kelautan paling hanya abrasi atau akresi, ya kan? Nah, jadi saya pengennya kalian ngambil daerah di luar dari Kalimantan yang bisa menjelaskan tentang beberapa bencana yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi di sini jelas ya, paham nggak? Bagaimana saya mengcombine data-data tersebut jadi data kebencanaan, baru bisa kalian baca datanya. Tapi saya bentuk combine-nya itu data pemetaan sama data siklus terjadinya bencana tersebut. Oke, paham sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya lagi? Jelas nggak nih? Jelas, Saya hitung Bu. nih. Oh, ya udah, syukur lah kalau jelas. Kalau belum jelas saya hitung lagi nih. Habis itu saya sudahkan nih. Ini mukanya kayak muka jelas atau muka bingung ya? Halo Bu Riani, apa kabar? Oke ya. Ya, Bu Riani, selamat datang. Oke. Tidak ada yang mau bertanya sampai di sini? Nah, beberapa aplikasi yang tadi saya sebutkan, Windy, kemudian Inaris, kemudian BMKG, boleh kalian ambil nanti datanya untuk mengidentifikasi tugas besar kalian. Oke. Kelompoknya kan sudah saya bagikan? Belum, Bu. Belum Bu. Hah? Belum ya? Itu yang Belum dibagi. pengerukan Bu. Oke.
Oh ya, reklamasi dan pengerukan ya. Oke.